Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari syarah kitab Tauhid karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, dan kita ke bab yang terlewatkan, yaitu tentang qaulillahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan-syaitan yang menakut-nakuti kalian dengan awliya'ah, yaitu penolong-penolongnya, yaitu orang-orang kafir Quraisy. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Maka janganlah takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku jika kalian benar-benar beriman. Ayat ini atau bab ini berbicara tentang masalah salah satu ibadah yang sangat agung, yaitu al-khauf minallah, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum kita bisa membagi khauf sebagai berikut. Baik, di sini ada beberapa perkara. Yang pertama al-khauf al-masyru', yaitu al-khauf minallah, ya. Ini adalah al-khauf minallah, takut kepada Allah. Akan tapi syaratnya harus disertai dengan ar-raja, berharap kepada Allah. Karena kalau takut tanpa ada berharap kepada Allah, maka menjadikan seorang akhirnya qunut, putus asa, dan putus asa adalah dosa besar, ya. Yang akan kita bahas pertama adalah al-khauf al-masyru', khauf minallah, ya. Seorang berusaha untuk menanamkan pada dirinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada beberapa sebab yang menjadikan seorang bisa menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah, sebab pertama agar seorang takut kepada Allah, yaitu mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya. Seperti sifat Allah syadidul iqab, bahwasanya siksaan Allah sangatlah berat, ya. Kemudian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga ghadiba, Allah marah, Allah murka bagi orang yang melanggar larangan-larangannya, dan siksaan Allah tidak ada yang bisa mengalahkan bagaimana dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. La yuthiqu wathaqahu ahad, ya. Tidak ada yang bisa menyiksa seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa membelenggu seperti belenggunya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Ibnu Mas'ud pernah berkata tentang takut kepada Allah. Beliau berkata, kafa bi khasyatillahi ilman. Cukuplah ilmu adalah merasa takut kepada Allah. Barang siapa yang memiliki rasa takut kepada Allah, berarti dia berilmu. Ilmu yang tidak mengantarkan seorang kepada takut kepada Allah, berarti ilmu tersebut bermasalah. Ilmu tersebut bermasalah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Kalau sebagian orang merasa dirinya semakin hari menuntut ilmu, tapi dia semakin tidak takut kepada Allah, berani bermaksiat, tidak menjaga lisannya, tidak menjaga pendengarannya, tidak menjaga pandangannya, ya, berarti ketahuilah ilmu dia bermasalah. Apa dia salah menuntut ilmu atau niatnya salah, ya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya ilmu yang tidak mengantarkan orang kepada takut kepada Allah famadkhul, bahwasanya niatnya pasti terkontaminasi dengan niat yang keliru. Maka hendaknya dia segera introspeksi diri, ya. Karena kata Ibnu Mas'ud, kafa bi khasyatillahi ilman, cukuplah takut kepada Allah merupakan ilmu. Dalam riwayat yang lain beliau berkata, al ilmu khasyatullah, bahwasanya ilmu itu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sebab yang membuat seorang bisa menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana tadi kita isyaratkan tentang bagaimana mempelajari azab neraka jahanam. Kita tahu bagaimana azab Allah, ya, sangat pedih. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtiha dhulal, dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah, ya ibadi fattaqun.
Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang tatkala dibakar dalam neraka jahanam, ya, maka bertumpuk-tumpuk api dari atas mereka dan bertumpuk-tumpuk api dari bawah mereka. Dzalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Dengan neraka inilah Allah memberi rasa takut kepada hamba-hambanya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, takutlah kepadaku wahai hamba-hambaku. Jadi kita baca tentang bagaimana siksa neraka, tentang kisah seorang pemuda. Ada anak muda, dia di suatu rumah, suatu hari dia pingin mampir di, atau sebaliknya saya lupa. Dia di rumah, terus ada seorang wanita lewat di malam hari, takut dengan binatang buas, maka mengetuk pintunya dan ingin mampir di rumahnya. Maka pemuda ini pun membiarkan wanita tersebut masuk ke dalam rumahnya karena darurat, tidak ada yang bisa menaungi wanita tersebut, ya. Maka di malam hari pemuda ini kemudian baca buku, baca kitab. Wanita ini pun antara tidur dan tidak tidur, sesekali dia melihat pemuda tersebut. Sampai akhirnya pemuda tersebut melakukan satu perbuatan yang aneh. Dia menyalakan lilin, lantas dia membakar-bakar tangannya. Dia membakar-bakar apa? Tangannya. Terus dia bakar-bakar tangan sampai tangannya mulai menghitam. Sampai akhirnya pagi hari, kemudian wanita tersebut, keesokan harinya, rupanya wanita ini bapaknya adalah ulama, gurunya pemuda ini. Ya, rupanya pemuda tersebut dia sedang bertarung dengan syahwatnya, ya. Godaan datang di malam hari, ingin mungkin melihat wanita tersebut, ingin menggoda wanita tersebut, maka dia pun ingat azab neraka jahanam, maka dia bakar apa? Jarinya, ya. Ya, akhirnya saya sempat tulis ini di internet, nanti bisa dicek, ya. Kalau tidak salah akhirnya sang ayah akhirnya menikahkan wanita tersebut dengan lelaki tadi karena dia tahu muridnya tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi antum jangan ikut-ikut kalau mau dapat anak guru bakar jari. Tapi ini dalil bagaimana, ya, al-ilmu khasyatullah. Ilmu itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang buat kita takut kepada Allah, kita ingat adab neraka. Kita saja api kita enggak kuat, lilin aja kita enggak kuat. Bagaimana dengan adab yang sangat pedih? Kalau kita terjerumus dalam maksiat, segera bertobat. Jangan pernah tunda. Kita enggak tahu kapan nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang menjadikan seorang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang harus sadar dengan kekurangannya, ya. Bagaimana dia kurang dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Dia salat kurang khusyuk, ya. Dia salat mungkin kurang, tidak tepat pada waktunya, terkadang mungkin tidak berjamaah dan yang lainnya, ya. Dia puasa, masih puasanya mungkin tidak sempurna, masih banyak hal yang dia tidak bisa sempurna dalam menjalankan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia dengan orang tuanya, dia tidak bisa berbakti dengan baik, ya. Bagaimana dengan istrinya, dia kurang perhatian sama istrinya, anak-anaknya dia masih lalai, dia tidak didik anak-anaknya. Masih banyak kekurangan yang kita miliki, ya, dan kita tahu itu semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri kita amanah, anak-anak kita amanah, harta, ya. Maka seorang kalau merenungkan hal ini, bahwasanya dirinya penuh dengan kekurangan, maka timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu dia tidak sempurna, ya. Kita enggak usah bicara jauh-jauh, kita bicara tentang hubungan kita dengan istri kita saja. Belum tentu kita menjadi suami yang baik, ya. Ya, apalagi kalau kita bilang hubungan istri sama suami, ya, lebih parah lagi. Betapa banyak ibu-ibu yang berani sama suaminya. Saya tadi hari Minggu pagi ada sebagian ikhwan yang mengeluh, ya. Jadi intinya ini ikhwan-ikhwan, mereka sesama ikhwan menyerahkan sebagian urusan kepada ibu-ibu, istri-istri mereka juga. Kemudian akhirnya ibu-ibu tersebut melakukan kesalahan menurut pandangan ikhwan-ikhwan tersebut. Mereka tidak ada yang berani negur. Akhirnya mengadu kepada saya, ya. Padahal istri-istri mereka sendiri gitu loh. Subhanallah. Ini suami zaman now atau istri zaman now yang mendominasi apa? Suami-suami mereka. Jadi maksud saya, kita aja hubungan keluarga kita sama istri aja kita kurang benar, istri sama suami juga kurang apa? Kurang benar, ya. Tidak taat kepada suami, suka membantah suami, mengangkat suara di depan suami. Maka harusnya timbul rasa takut dalam diri kita, ya. Kesibukan kita mungkin dengan HP, dengan medsos, lupa untuk mendidik anak-anak. Anak-anak punya hak untuk kita candai, untuk kita ajak ngobrol, untuk kita jalan-jalan. Kita tinggalkan itu semua. Terkadang kita malah main sama kawan-kawan kita, ya. Terus orang tua tidak pernah kita telepon, kakak adik tidak pernah kita hubungi.
Itu saja sudah menunjukkan bahwasanya kita ini bakalan banyak ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyak kewajiban yang tidak bisa kita tunaikan dengan baik. Kemudian juga di antara hal ya yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu bahwasanya kita takut karena kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala baik sekarang atau kita khawatir bermaksiat di kemudian hari. Sekarang pun hari-hari kita penuhi dengan maksiat. Tidak ada di antara kita yang bisa terlepas dari maksiat ya. Selama kita masih bergaul dengan medsos, selama kita masih bergaul dengan YouTube, selama kita masih bergaul dengan Instagram, maka kita tidak akan luput dari maksiat. Dulu Nabi SAW mengatakan iyyakum wal julusa fit turaqat. Hati-hati kalian duduk di mana? Di jalan. Kenapa dilarang duduk di jalan? Karena banyak hal yang akan kita lihat. Dan banyak kewajiban yang harus kita lakukan. Kalau kita di depan jalan ada orang melakukan kemungkaran, kita harus tegur. Ada orang pertolongan, kita harus apa? Tolong. Belum harus ada orang lewat terbuka auratnya, kita harus tundukkan pandangan. Itu di zaman Nabi yang kemungkaran tidak tersebar. Nabi mengatakan iyyakum wal julusa fit turaqat. Hati-hatilah kalian duduk di pinggir jalan. Nah, sekarang duduk di hadapan HP lebih parah daripada duduk di pinggir jalan. Semuanya bisa kita lihat. Wong kita mau dengar pengajian syekh saja iklannya kanan kiri apa? Cewek ya. Dengan secantik-cantiknya, semenor-menornya, seksi-seksinya. Ya. Menonton berita yang sampai berikan juga berita juga cewek ya. Apa ada reporter kemudian pakai cadar? Enggak ada. Nah, reporter kita lihat suaranya menarik, wajahnya menarik, bajunya menarik, bodinya menarik, semuanya menarik. Dan itulah kenyataan yang kita lakukan sehari-hari. Tentunya hal ini masuk dalam aset maksiat kita. Aset maksiat kita. Setiap hari kita mengumpulkan aset maksiat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Belum telinga kita mendengar yang macam-macam, belum lisan kita mengomentar yang macam-macam. Ya. Kalau dahulu Nabi SAW mengatakan man satara musliman, barang siapa yang menutup aib saudaranya. Sekarang kita ikut menyebarkan aib orang, ikut tajassus. Kata Nabi wala tajassasu wala tahassasu, jangan kalian mencari-cari kesalahan orang dengan lihat sana lihat sini, jangan kalian cari kesalahan orang lain dengan mendengar sana mendengar sini. Itu semua kita lakukan. Oleh karena mau saya para hadirin, tatkala kita tahu kita sedang bermaksiat, harusnya kita semakin takut kepada Allah karena kita tahu maksiat ini pasti membawa petaka bagi kita di dunia ataupun di akhirat. Maka tidak ada jalan lain, kita harus sering istighfar, harus sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang membantu kita untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu takut amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sifat orang-orang beriman. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia membangun rumah Allah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, membangun Ka'bah yang sekarang menjadi pusat ibadah seluruh kaum muslimin di alam semesta ini, maka setiap dia meletakkan batu dengan anaknya Ismail alaihi salam, maka Ibrahim dan Ismail alaihi salam berkata, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, terimalah amalan kami, sungguhnya Engkau as-samiul alim, maha mendengar dan maha mengetahui. Kalau Allah mendengar berarti Allah akan mengabulkan. Makanya kalau kita bangkit dari ruku kita mengatakan sami Allahu liman hamidah, ya, maksudnya Allah mendengar orang yang memujinya ya. Nah, bukannya kita suudzon kepada Allah, kita enggak boleh suudzon sama Allah, tetapi kita suudzon pada diri kita sendiri. Allah maha menerima amalan, Allah maha menerima taubat seorang hamba. Alam ya'lamu annallaha yaqbalu taubata min ibadihi. Tidakkah kalian mereka tahu Allah maha menerima taubat seorang hamba, dan Allah menerima ya Allah menerima sedekah hamba-hambanya, Allah menerima ibadah hamba-hambanya. Tapi masalahnya bukan kita suudzon sama Allah, tapi diri kita. Kita ini ibadah bagaimana? Ikhlas enggak? Kalau sesuai sunnah mungkin kita bisa sesuai sunnah. Secara zahir kita bisa lakukan. Ya, salat sesuai sunnah, puasa sesuai sunnah, haji sesuai sunnah. Bisa ya. Tidak seperti kebanyakan orang yang mungkin haji tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW atau melakukan pelanggaran-pelanggaran. Kita bisa salat sesuai sunnah, kita bisa puasa sesuai sunnah. Tapi jadi masalahnya, apakah kita ikhlas tatkala ibadah tersebut? Apakah selama ini dakwah kita di masjid-masjid ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Wallahu alam, Allah yang lebih tahu. Apakah selama ini kita membantu orang ikhlas karena Allah? Wallahu alam, Allah yang lebih tahu. Ya. Oleh karenanya ini menjadi kita juga semakin takut kepada Allah karena kita tidak tahu amal kita diterima atau tidak. Kemudian juga
yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita takut dengan su'ul khatimah, dengan kesudahan yang buruk, ya. Bukankah Nabi pernah mengabarkan, ya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainahu illa dhira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahlin nar fa yadkhuluha. Sungguh benar-benar salah seorang dari kalian melakukan amalan-amalan surga sampai jarak dia dengan surga tinggal 1 hasta, tapi sudah kedahuluan takdir, maka di akhir hayatnya dia melakukan amalan-amalan keburukan, amalan-amalan penghuni neraka jahanam, kemudian dia meninggal, akhirnya dia masuk neraka jahanam. Maka ini juga membuat kita khawatir, kita tidak tahu bagaimana kesudahan kita, ya. Makanya kita berlindung kepada Allah dari su'il khatimah, dari kesudahan yang buruk. Ini perkara yang menggelisahkan orang-orang saleh. Tidak ada orang yang pede masuk surga karena mereka tidak tahu kesudahan mereka. Mereka tidak tahu kesudahan mereka. Lihat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Tatkala dia akan meninggal dunia, dia masih mengatakan ba'du, belum. Waktu anaknya bertanya, apa yang kau katakan wahai ayahanda? Kenapa kau mengatakan ba'du? Ternyata Imam Ahmad bercerita waktu dia sadar dari pingsannya, dia mengatakan iblis datang kepadaku. Dan iblis berkata, futtani ya Ahmad, kau telah lolos dariku ya Ahmad. Untuk apa? Agar Ahmad bin Hanbal ujub bahwasanya dia telah lolos dari godaan apa? Iblis. Kata Imam Ahmad, belum. Selama saya belum mati, berarti belum selesai. Iblis menggoda sampai di ujung hayat seseorang. Oleh karenanya kita tidak tahu bagaimana nasib kita di akhir kita. Jangan terpedaya dengan yang ada sekarang. Sekarang bolehlah kita mungkin masih berpenampilan sunnah, mungkin memelihara jenggot, celana cingkrang, mungkin sebagian wanita bercadar, tapi kita enggak tahu di ujung, ya, bagaimana, apa kita masih istiqomah atau tidak, dengan berbagai macam syubhat, dengan berbagai macam syahwat, ya. Orang tadinya baik-baik tahu-tahu punya pemikiran takfiri. Orang tadinya baik-baik tahu-tahu tenggelam dalam bid'ah, akhirnya melakukan berbagai macam bid'ah. Orang tadinya baik-baik tahu-tahu di atas sunnah, tahu-tahu kemudian mulai, ya, membolehkan kesyirikan dan yang lainnya. Orang banyak di atas sunnah tahu-tahu jadi liberal, banyak. Di atas sunnah tahu-tahu jadi apa? Liberal, ya. Kenapa? Karena yang bisa memberikan kita istiqomah cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila." Kalau bukan kami kokohkan hatimu wahai Muhammad, tentu kau akan condong kepada mereka sedikit demi sedikit. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di antara doa yang paling banyak Nabi ucapkan dalam sujudnya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkanlah hatiku di atas agamamu. Makanya seorang harus ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pede dengan dirinya, jangan merasa dirinya bakalan masuk surga, apalagi gandeng orang bawa ke surga, ya. Kita enggak tahu, ya, kita ini siapa. Ya, kita aja enggak tahu masuk surga masuk neraka kayak enggak tahu, ya. Kalau orang jamin surga itu wali syaitan, ya. Yang bisa menjamin surga, ya, cuma Allah Subhanahu wa taala atau melalui lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu tidak ada, ya. Selain tidak ada. Kalau ada orang mengesankan bahwasanya kau ikut saya bakalan dapat surga, ini wali syaitan, ya. Ya, emang ikut kau jamin surga, ya. Enggak, yang jamin surga cuma Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tetapi yang perlu kita ingatkan tadi bahwasanya khauf yang masyru' yang disyariatkan harus disertai dengan roja. Tidak boleh khauf secara sendiri, karena kalau orang hilang harapannya kepada Allah, pupus harapannya kepada Allah, maka dia terjumus dalam kunut. Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhalun. Tidak ada yang, ya, yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. La yai'asu min rauhillah. Innahu la yai'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Kata Nabi Yakub kepada anak-anak, jangan kalian putus asa dari pertolongan Allah. Sungguhnya yang putus asa dari pertolongan Allah hanyalah orang-orang kafir. Maka kalau seorang memiliki khauf itu bagus, tapi jangan sampai berlebihan sehingga menghilangkan rasa rojaknya. Karena kita dituntut untuk takut kepada Allah dan juga dituntut untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang selalu di antara khauf dan raja, antara berharap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata,
dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala syabin wa huwa fil maut. Rasulullah sallallahu menjenguk seorang anak muda yang sedang sakit parah dan bakalan meninggal, sedang ihtidar. Ihtidar maksudnya menjelang mati, ya. Menjelang meninggal, ya. Jadi beda sakaratul maut. Sakaratul maut itu kepayahan yang dialami seorang menjelang kematian. Tidak mesti tatkala mau mati, ya. Sakarat bisa jadi datang sebelum meninggal dalam waktu. Ya, seperti Nabi SAW merasakan panas yang luar biasa. Nabi mengatakan, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Sungguhnya pada kematian ada perkara yang berat, ya. Kepayahan yang dihadapi seorang meskipun dia masih belum meninggal. Tapi kalau sudah meninggal namanya halatul ihtidar, yaitu menjelang meninggal dunia. Maka Nabi menemui orang ini dan dia wahwa fil maut, akan meninggal dunia. Faqala, maka Nabi bertanya kepada orang ini, ke anak muda ini, kaifa tajiduka? Bagaimana kau dapati dirimu, kondisi hatimu? Ya, nuansa hatimu bagaimana menjelang kau meninggal ini? Maka dia berkata, arjullah ya Rasulullah wa akhafu dhunubi. Aku berharap kepada Allah ya Rasulullah dan aku takut dosa-dosaku. Maka Rasulullah SAW berkata, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu alladhi yarju wa amanahu min alladhi yakhafu. Kata Nabi SAW, tidaklah orang dalam kondisi demikian, dalam kondisi ihtidar, akan meninggal dunia, ya. Malaikat maut mungkin sudah di hadapan dia, akan meninggal dunia, tidak terkumpul dalam kondisi begini dua, yaitu raja dan khauf, takut dan berharap, kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya, akan memberikan apa yang dia harapkan dan akan membuat dia aman dari apa yang dia takutkan. Maka ini menunjukkan bahwasanya khauf dan raja harus senantiasa bergandengan. Jangan sampai orang kebablasan takutnya, tidak ada khauf, akhirnya putus asa dan selalu suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari apa yang saya sampaikan tadi, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasanya khauf, al-khauf minallah, takut kepada Allah, ibadah yang istimrariyah. Istimrariyah itu continue, harus nantiasa dalam hati kita. Dari satu hari ke hari, dari waktu ke waktu, selalu rasa takut kepada Allah ada, ya, selalu rasa takut. Tatkala kita beramal soleh pun ada rasa takut. Jangan-jangan tidak diterima karena kita kurang khusyuk, kita kurang ikhlas, ya. Apalagi tatkala kita sedang bermaksiat. Ya, jangan-jangan kita meninggal dalam kondisi maksiat. Jangan-jangan Allah bongkar aib kita di dunia, jangan Allah bongkar aib kita di akhirat. Selalu ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita meninggal dunia. Baik. Khauf yang kedua adalah al-khauf mubah yang disebut dengan al-khauf at-tabi'i. Itu namanya apa? Takut alami atau takut apa? Natural. Takut wajar, ya, takut yang wajar. Contoh takut sama singa, takut senjata, takut sama senjata misalnya, takut sama ketinggian. Sebagian orang takut sama ketinggian, wajar, ya. Sampai ada sebagian ikhwan kalau naik pesawat tidak bisa di jendela, karena di jendela dia pasti ketakutan, gemetar. Bukan dia bencong, dia jagoan. Cuma kalau sudah di pesawat jadi nggak berani. Dia harus di tengah atau samping kanan. Adapun kalau di pinggir jendela dia apa? Ketakutan. Enggak aja ada orang takut dengan tinggian. Takut ini boleh, hukumnya apa? Boleh, ya. Karena sifat manusiawi punya sifat rasa takut. Melihat singa, ya takut, ya. Saya punya kawan, dia masuk hutan dengan peralatan lengkap, dengan senjata, kemudian naik mobil dengan tertutup, tiba-tiba di depan dia ada macan. Berhentilah dia. Kata dia, Ustadz, macan itu punya karismatik, ya. Begitu macannya ngaung, kata dia, lemas badan saya semua. Habis semua yang jagoan, otot-otot semua hilang. Jadi takut kepada macan itu wajar, takut kepada, ya, kalajengking wajar, orang takut ditusuk, biasa, ya. Itu bukan syirik, ya. Karena dulu saya pernah hadiri pengajian, ada yang ceramah, ya. Kita tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh takut kepada macan, tidak boleh takut kepada singa. Wah, ini gimana ini? Ini yang salafi cuma Tarzan kalau begitu. Siapa yang tidak takut sama macan, tidak takut sama singa? Terus siapa yang bisa bertauhid kalau begitu caranya? Ya. Allah sebutkan Nabi Musa alaihissalam takut kepada Fir'aun waktu dia melakukan kesalahan. Dalam surat Al-Qasas kata Allah, "Fakharaja minha khaifan yataraqqab." Maka
Nabi Musa pun segera pergi meninggalkan kota Mesir menuju negeri Madian, khaifan, rasa takut, yataraqqab, menanti-nanti bisa jadi kekhawatiran ketakutan yang dia takutkan itu menimpa dia tiba-tiba. Yataraqqab, yaitu dia menantinya jangan tahu-tahu dihadang, tapi dia rasa takut. Selama perjalanan dia rasa takut. Makanya begitu dia bertemu dengan bapak dua orang wanita yang soleha dan bapak yang soleh ini, maka dia mengatakan, falamma qassa alaihil qasas, tatkala dia cerita tentang kisahnya, bagaimana dia membunuh orang di Mesir, bagaimana Nabi Musa alaihissalam kemudian kabur ketakutan, kata bapak orang soleh tersebut, la takhaf najauta minal qaumidz zalimin. Jangan kau takut, ya. Berarti Nabi Musa masih terus takut, bayangkan. Gimana takut sama Fir'aun? Fir'aun pengikutnya banyak, ya. Nabi Musa bukan siapa-siapa, tidak punya senjata, bagi takut yang wajar. Takut yang wajar. Maka namanya takut tabi'i, ini takut yang dibolehkan dengan syarat. Syaratnya ada syarat, tidak boleh ketakutan tersebut menghalanginya dari kewajiban atau perintah Allah. Contoh, semua orang takut namanya pedang. Anda lihat pedang ya takut. Tapi kalau dia ternyata terkena kewajiban jihad, maka dia harus berani. Dia harus kalahkan takutnya tersebut. Ya. Dia harus kalahkan takutnya tersebut. Padahal takut kepada pedang adalah takut yang tabi'i, takut yang wajar. Tapi tatkala berhadapan dengan perintah Allah, dia harus kalahkan takut tersebut. Kalau dia akhirnya mendahulukan takut dan meninggalkan perintah Allah, maka dia melakukan keharaman. Namanya takut yang haram, tapi tidak sampai pada derajat syirik. Karena tidak ada ibadah di situ, ya. Contoh apa? Contoh seorang takut lewat kuburan. Takut lewat kuburan itu syirik atau bukan? Lewat kuburan dia takut malam-malam. Boleh atau tidak? Tidak boleh, ya. Tetapi kenyataannya banyak orang yang takut. Kenapa dia takut? Dia takut setan muncul mau kenalan sama dia. Itu yang dia takutkan. Ya, dan itu terjadi di tanah air kita, memang setan menggoda. Apalagi didukung dengan banyak orang yang nonton film hantu-hantu, ya. Pada ketakutan, ya. Mau ke kamar atas minta ditemani. Mau ke toilet minta ditemani. Kalau udah ke toilet pintu buka sedikit. Siap kabur. Jadi ketakutan, dan itu kenapa? Karena terlalu banyak nonton film sehingga akhirnya, dan setan senang seperti itu. Setan tahu ini model-model penakut, maka dia akan datang menakut-nakuti, ya. Sebenarnya takut tidak boleh, tapi karena banyak kejadian yang nyata jin bisa mengganggu, maka kita masukkan pada takut yang tabi'i. Karena jin memang bisa keluar dan menggoda, mengganggu manusia. Ini orang lihat bentuk yang mengerikan, takut, dia wajar. Tetapi kalau ternyata dia antara rumah dia dengan masjid untuk salat Isya ada kuburan, dia harus jalan. Tidak boleh, meskipun rasa takut dia harus apa? Lawan. Kenapa? Karena dia wajib untuk salat di masjid. Contohnya seperti itu. Ya, jadi takut tabi'i, kalau sudah berhadapan dengan perintah Allah, maka takut tersebut harus dikalahkan dalam rangka menjalankan perintah Allah. Dia harus lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Inilah ayat yang kita bahas. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Itu hanyalah permainan syaitan, yang syaitan menakut-nakuti kaum muslimin dengan wali-walinya, yaitu dengan orang-orang Quraisy yang memiliki kekuatan, memiliki persenjataan yang kuat. Kata Allah, fala takhafuhum, jangan takut mereka. Berarti memang ada rasa takut tabi'i. Orang takut dengan musuh yang berjumlah banyak itu tabiat manusia, wajar. Tapi tatkala bertentangan dengan perintah jihad, kata Allah, fala takhafuhum wa khafuni. Jangan takut mereka, tapi takutlah kepadaku yang memerintahkan kalian untuk melawan mereka. In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman. Ini dalil bahwasanya kalau sudah takut tersebut bertentangan dengan perintah Allah, maka takut tabi'i harus dikalahkan. Paham? Saya punya teman dari Somalia, dia cerita. Jadi kalau mereka lewat di sering lewat hutan, tiba-tiba singa muncul. Singa muncul. Kadang-kadang singa itu satu ekor. Kalau sudah berhadapan dengan kita, kata dia, mau tidak mau harus pegang pisau, dan pasti kita kalah kalau singa tersebut. Tetapi kita harus lihat mata singa tersebut. Jangan sampai berkedip
Dia lihat kita dan kita pun lihat dia. Maka dia mikir-mikir untuk menyerang. Dan teman saya cerita demikian. Keluar pegang pedang, pegang pisau, singanya natap, kita juga natap singa. Sampai kita lihat ketakutan, singa langsung nyerang. Tapi kalau kita sok jagoan, singanya perhitungan. Iya, perhitungan dia. Dan dia bilang itu kita lakukan di sana. Jadi benar-benar. Nanti dia pergi. Kita jalan lagi. Tiba-tiba dia muncul lagi dengan kaget. Nah, kita kalau kelihatan kita ketakutan, dia langsung apa? Serang. Tapi kalau kita tegap melihat wajah di mata dia, subhanallah. Mudah-mudahan kita enggak begitu deh. Cari mati. Kita tundukkan pandangan. Tapi kata dia itulah cara kita melawan singa. Ya, kita jelas sudah takut luar biasa ya. Baru lihat anjing aja udah ketakutan, apalagi singa. Taib yang terakhir yang disebut dengan al-khauf al-muharram, takut yang diharamkan. Adapun takut yang muharram yang tidak sampai derajat syirik, tadi yang saya sebutkan ini yang berkaitan dengan ini tadi. Paham? Jadi kalau takut ternyata mengalahkan perintah Allah, maka masuk kepada takut apa yang haram. Ada takut yang syirik namanya al-khaufu sirri. Al-khaufu sirri namanya takut sirri, itu al-khaufu syirki, yaitu rasa takut kepada sesuatu yang tidak zahir, maka disebut dengan sirri, sebabnya tidak zahir. Seperti misalnya, kamu jangan itu loh, dukun itu, nanti kamu kualat. Enggak ada sebab zahirnya, enggak ada. Ya. Kalau kamu bilang dukun tersebut kau akan terkena musibah, terkena penyakit, kemudian kita takut, itu takut yang haram dan itu syirik. Takut yang syirik karena tidak ada yang bisa mendatangkan suatu musibah tanpa ada sebab yang zahir kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Hud kepada Nabi Hud alaihissalam. Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Wahai Hud, sungguhnya kami berkata sungguhnya sebagian Tuhan-Tuhan kami akan menimpakan keburukan kepada engkau wahai Hud. Jadi mereka nakut-nakut Hud. Ente bilang tidak boleh nyembah sembahan kami, tidak boleh. Hati-hati ente kualat nanti. Ente maki-maki sembahan kami. Ente bakalan apa? Kualat. Ente maki-maki patung-patung kami, ente kualat. Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Ketahuilah Hud, kau akan ditimpa dengan sebagian keburukan dari sebagian Tuhan-Tuhan kami. Qala inni usyhidullah wa asyhadu anni bari'um mimma tusyrikun fakiduni jami'an thumma la tunzirun inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbukum. 'Ala Allahi rabbi wa rabbikum. Ma min dabbatin. Kata Nabi Hud alaihissalam, saksikanlah ya. Jadi kata Nabi Hud, setelah dia ditakut-takuti, dia mengatakan, fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Kalian seluruhnya gabung semuanya, bikin makar sama saya, gabung rame-rame. Jangan sebagian Tuhan, suruh Tuhan kalian gabung, suruh gabung semuanya. Sama kalian sekalian seluruhnya. Bikin makar sama saya. Thumma la tunzirun, kalau kalian sudah gabung mau bikin makar sama saya, jangan tunda-tunda. Subhanallah, Nabi Hud nekat ya. Jadi kalau ada dukun ngancam, ente dukun-dukun, satu dukun se-Indonesia kumpul, santet saya. Jangan tunda-tunda. Kalau saya nggak berani ngomong gitu. Nabi Hud nekat. Kalian semua kumpul, kalian Tuhan-Tuhan kalian kumpul, fakiduni jami'an seluruhnya, bikin makar sama saya. Tsumma la tunzirun, jangan tunda-tunda. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Aku bertawakal kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Makanya sebenarnya mengatakan, apa mukjizat Nabi Hud? Allah tidak sebutkan mukjizatnya secara khusus dalam Al-Quran. Sebenarnya mengatakan mukjizatnya itu. Beraninya dia berhadapan dengan apa? Nantang malah, nantang. Ditakut-takuti malah nantang apa? Nantang balik. Itulah kehebatan Nabi Hud alaihissalam, imannya sudah sangat luar biasa ya. Dan itulah yang disebut dengan al-khauf as-sirri, yaitu rasa takut tertimpa dengan musibah-musibah tertentu tanpa sebab yang zahir, maka disebut dengan sirri. Seperti kamu kok tidak pergi ke kuburan itu, kuburan wali, hati-hati loh. Kalau kamu tidak pergi nanti kamu terkena musibah, kualat dan macam-macam. Itu. Kalau kita takut seperti itu, syirik besar. Syirik yang mengeluarkan seorang dari Islam. Karena kita meyakini bahwasanya ada selain Allah yang tanpa sebab yang zahir bisa mendatangkan apa? Kemudaratan. Padahal yang bisa mendatangkan kemudaratan cuma siapa? Allah Subhanahu wa taala dengan sebab-sebab yang
tidak nampak. Inilah ikhwan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah takut. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Ustaz, bolehkah saya menghinakan patung atau sesajen di pohon yang besar-besar misalnya, supaya meyakinkan bahwa itu tidak membawa mudarat? Ini cari gara-gara namanya ya. Jadi gara-gara ya, ya siap menerima konsekuensinya ya. Saya rasa tidak usah lah ya. Kecuali itu pohon di halaman rumah antum, tidak apa-apa. Itu pohon orang, jangan antum ganggu-ganggu. Antum nasihati aja dengan ilmiah ya, sampai. Karena kita dalam Islam ada namanya maslahat dan mudarat. Bernahi mungkar juga menimbang antara maslahat dan mudarat. Apakah motivasi kita untuk beribadah? Apakah berharap pahala atau takut kepada Allah? Karena saya terkadang masih lebih banyak berharap pahala dibandingkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dengan berharap dan takut dan cinta kepada Allah. Gabungan tiga-tiganya ya. Rasa takut, rasa berharap dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik perempuan saya terlihat berkholwat di kantor atau pacaran di kantor dengan suami orang. Dan adik saya juga sudah punya suami. Kebetulan kami satu kantor dan saya sudah menasihatinya, apakah saya akan ditanya kelak di akhirat? Kalaupun ditanya antum bisa menjawab ya. Karena antum akan menjawab kepada Allah, saya sudah nasihati adik saya. Tetapi bukan berarti sekali kita nasihati sudah selesai. Tidak. Selama dia adik kita, kita harus sayang sama dia, kita ulang-ulang nasihati adik kita, dan kita nasihati lelaki tersebut yang suami orang ya, nasihati juga dia. Ya, daripada terjadi fitnah yang tidak kita inginkan, musibah, maksiat dan yang lainnya. Tapi demikian saja kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.